Oke, siap-siap. Bar olahraga ini Mas Tio. Aku ini malah bergladi upacara besok Senin hari. Oh ya, upacara. Oh, besok Senin ini enggak upacara apa namanya? Sumpah Muda ya, teman-teman. Enggak kegiatan enggak kegiatan MPO Mas Tio. Kenapa? Tio saya berarti. Oh. Nganu, udah kok Kak Anton udah nek sing ngose susar tijab nek yang apa namanya Sumpah Pemuda Mas fasilitator iki. Apa gimana? Oh. Ayo. Nek Mas Tio dari SD mana tuh Mas? Bandungan. SD Bandungan 1. Mas Tio ini loh. Masuk dari SD mana Mas? Mas Ahmad Setio ini SD mana? Ya. Wah, Bandungan 1. Oke. Bandungan 1. SD Bandungan 1. Kecamatan ya? Oh, sebelah kecamatan. Walah, ke sebelah kecamatan Mas Tio. Kok anten sing ngetos? Sing anu depan ya, pertelannya. Yo nggak lah, aku pendak dino lipat HP soleh panjenengan Mas. Nek olahraga ning lapangan Bandungan. Kadang. Beneran pundi ta, Mas? Asline. Aslinya tempel Mas. Laju. Boleh. Tempel Sleman. Lah saiki ndi? Kak, kita mulai saja Pak seadanya biar menghemat waktu karena hari Jumat nggih. Siap. Karena kegiatan hari ini kita banyak diskusinya, nanti orang teman-teman yang menyusul akan saya masukkan ke
ke kelompok atau gor baru ngoten. Bentar. Gak lemot ya komputernya. Iya ini sini juga gangguan sinyal juga ya. Bandungan. Oke, sama ini rodo masuk angin ini sinyalnya. Sak wonge Mas. Oh Mas rodo mumet ya. Pagi-pagi Ya. dah di sambati Kak Riva itu izin kegiatannya nggak ACC. Boleh apa bro? Ayo kan yang nganu suratnya. Enggak lah, ngapain? Nah, nggak bisa, maaf. Oh no. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak semua. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama untuk kegiatan hari ini, kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seluruhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan angkat tangan atau klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan pendapat. Maka sebelum itu, marilah kita berdoa dahulu sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, tatap mayat kita sebelum tatap muka di hari Minggu besok. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik kakak-kakak semua. Hari ini kita ke pertemuan ketiga dengan modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemarin kita sudah mempelajari kaitannya dengan 9 aspek pembelajaran. Terus kemudian kemarin kita diskusi tentang bagaimana menarik perhatian, terus kemudian konten, kemudian dan sebagainya di pertemuan 1 dan 2 kemarin. Konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak, bagaimana kita anak-anak bisa tertarik, bisa mendapatkan perhatian dari anak-anak dan sebagainya. Kita kemarin sudah diskusi dengan baik dan cukup menyenangkan ketika tugas gerak kemarin. Nah, halo kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita kali ini, 1, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua nanti setelah berburu dan berdiskusi, nanti berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan terakhir kita refleksi. Nah, Bu Endang itu siapa nggih? Bu Endang itu Pak Nur nggih, apa sinten nggih? Pak Nur Wahidin, Kak Kolil nggih. Baik,
Untuk memulai sesi kali ini, silahkan misal kakak-kakak untuk mereview, mengingat kembali apa yang sudah disampaikan di pertemuan 1 dan pertemuan 2 kemarin. Secara singkat, monggo bisa disampaikan di kolom chat untuk kakak-kakak semua yang kemarin bisa dipahami tentang review 1 dan review 2. Monggo kakak semua, sepemahaman kakak, enggak masalah. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Kak Rifa, pertemuan pertama materi tentang pembelajaran PJK yang efektif, kriteria pengalaman belajar efektif. Oke, kemarin kita belajar tentang hal tersebut. Selamat datang Kak Irfan. Kak Martiana tentang bagaimana belajar yang efektif itu, 9 aspek belajar yang efektif. Oke. Kak Setio, review singkat materi dalam pertemuan sebelumnya kami mendapatkan pemahaman tentang pendidikan jasmani yang efektif, kemudian cara mendapatkan perhatian anak terhadap konten dan isyarat dalam pembelajaran. Kak Rifa, pertemuan 2, pentingnya mendapatkan perhatian dari peserta didik dan cara mendapatkan perhatian dari peserta didik, isyarat pembelajaran pentahapan konten. Oke. Kak Setio sudah, Kak Rifa sudah. Oke, tadi sedikit review tentang
materi P1, pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah beberapa menyampaikan. Sambil kita jalan ya, kakak semua menulis karena nanti memang percakapan di chat terekam, ada ini apa namanya rekamannya. Terus kemudian yang kedua tentang berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, kita berdiskusi nih kakak-kakak semua. Kak Ervan keluar lagi nih. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke, jadi tentang tugas, linknya sudah saya sertakan di LMS. Nanti kakak-kakak semua bisa mengklik tugas yang ada di LMS yang di pertemuan tatap maya ini khususnya karena di situ ada main room, kemudian bor 2, bor 3, kemudian tugas untuk kelompok 1, 2, 3. Isinya sama tentang ini. Nah, nanti kakak-kakak semua bisa mencari referensi di berbagai media yang ada di internet, bisa di YouTube, di TikTok, di Instagram, ataupun dari literasi, di berita maupun di website apapun itu yang kaitannya tentang inspirasi penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, hari ini karena kita hanya bertujuh, Kak Yanuar, Kak Nur Wahidin belum join. Saya cek lagi sebentar. Kak Yanuar, Kak Yaudin, satunya Kak Maulana belum gabung, maka kelompok ini, kelompok 1, saya sebutkan Kak Setio, Kak Rina, dan Kak Ibrahim. Oke. Terus kelompok 2, Kak Anton, Kak Martiana, sama Kak Nur Wahidin. Kelompok, maaf, kemarin Kak Ervan sudah sama Kak Rifa, nggih? Sampun. Sudah, Kak. Oke, saya lukir aja berarti Kak Ervan, Kak Anton. Untuk kelompok 2, Kak Ervan, Kak Martiana, dan Kak Nur Wahidin. Untuk kelompok 3, Kak Anton dan Kak Rifa berdua. Nanti kalau Kak Yanuar ikut, nanti biar ikut bor 3. Oke? Ada yang ditanyakan, waktunya sekitar 40 menit ya kakak semua, berarti nanti di pukul 11 lebih 55 menit. 10 lebih 55, maaf. Itu ada yang ditanyakan? Jadi Kak Setio, Kak Rina, dan Kak Boim tetap di sini, terus kemudian Kak Irfan dan Kak Martiana serta Kak Nur Wahidin di bor 2, ada linknya di situ. Terus kemudian Kak Anton dan Kak Rifa di bor 3. Itu ada yang ditanyakan sementara. Nanti kalau ada Kak Maulana ikut bor 3. Ditanyakan, kalau tidak ada, kegiatan bisa dilaksanakan mulai dari sekarang 10.17, nggih. Monggo kakak semua untuk membuka. Nanti saya bantu menyertakan link di di grup WA. Monggo kakak.
Halo, ini Mbak nih mau jam 14. Tapi dulu wis bener. Oh ya wis ya oke oke oke. Mbak aku. Hmm. Sebentar ya, tak ini nanti ini sore bisa ngomong. Jadi kok kayak player tuh. Oh, sekalian anu Mbak, tuh, kalau untuk konsumsi berapa kok nggak ditakoni? Aturin. Yuk. Nah, Kak Anton masih di sini. Masuk ke kelompok lain itu. Arina aktif ya. Yo, pertama kita mendapatkan perhatian dari anak. Oke oke oke. Yo, soal nomor 1. Menetapkan tanda prosedur. Contohnya gimana sih maksudnya? Berarti menetapkan tanda prosedur. Gimana ya maksudnya? Gimana ini Kak? Yang pertama ini. Menetapkan tanda prosedur. isyarat kok ya. Kayaknya isyarat, termasuk isyarat, kemudian Kak Anton di berapa Kak Anton? Nggak ada suaranya Kak Anton. Dibuka dulu. Oh, beda di udah ikut bor lain berarti. Biarin aja berarti. Menggunakan isyarat penyebabkan. Berarti peluit. ya bisa peluit, bisa tepuk, atau bisa dengan bunyi-bunyi yang lain. Bisa. Ya. Sama juga itu toh. Ya verbal juga bisa toh. Bisa. Verbal, non verbal juga. Jadi 2 ya. Verbal. Lagi Mendapatkan perhatian dari peserta.
Nih, mana? Perjanjian atau kontrak kelas. Jadi ada perjanjian atau kontrak kelas kan bisa menentukan aturan bersama gitu, sanksi-sanksi atau apa ya, Jam juga ya. penghargaan. Jadi kontraknya seperti apa gitu. Terus yang ini yang kedua, Faktor lingkungan. mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran gimana ini? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi jelas menata ruang ya, menata ruang kelas. Karena Oh ya bisa. Penataan garis ruangan atau ruang kelas. ya menata ruang kelas. Terus apa ya? Penataan barisan. Ya, itu masuk ke sini ya, ruang kelas. Bukan ya? Ya kelas atau penataan apa ya? Lingkungan ya bukan barisan ya. Barisan itu yang nanti yang ketiga ya. Belum. Itu sudah. Pencahayaan masuk ya, pencahayaan mungkin. Penempatan posisi. Termasuk penataan toh, Pak. Ruang kelas atau lapangan. Kita kan di lapangan bukan di kelas, Pak. Ya, jadi kelas atau lapangan. Menyiapkan sarpras bisa Pak ya. Nah, bisa. Sarana dan prasarana. Dua aja. Dua aja cukup. Bisa. Ya, Memastikan peserta didik mendengar. Penataan barisan. Nah ini. Barisan. Terus penyampaian yang jelas. Apa tadi? Itu. Penyampaian instruksi. Pak, penyampaian materi ya. Materi dengan jelas itu. Penyampaian materi. Gitu. Penggunaan waktu. Ya. Penggunaan waktu yang efisien. Mana? Ya, pembagian ya apa namanya? Pembagian tahapan apa? Tahapan pelajaran yang jelas. Oh, perencanaan waktu yang ya, terstruktur itu ya. Perencanaan waktu yang terstruktur. Perencanaan waktu yang terstruktur.
Waktu yang efisien. Yo, berarti ya sama perjanjian atau kontrak kelas juga. Hah? Perjanjian atau kontrak kelas bisa enggak? Eh, itu sudah masuk ke yang tadi ya. Itu Sudah yang ya. lain coba. Mungkin ini ya Pak, ini kaitannya dengan waktu yang menunggu itu loh. Biar efisien itu loh. Pemanfaatan waktu tunggu itu loh Pak. Biasanya kan ada anak yang nganggur ketika itu kan mungkin bisa dimanfaatkan. Itu gimana? Ya boleh masukin aja. Pemanfaatan. Itu ya. Ya. Berarti kan kalau kita jelaskan waktu tunggu itu waktu tunggu itu berarti apa? Waktu tunggu itu ketika anaknya itu tidak nganggur ketika mungkin karena fasilitasnya Oh ya terbatas, gantian kan. ya. Ya gantian kan ada anak yang nganggur biasanya. Atau ketika ada anak yang maju presentasi kan yang lain cuma melihat gitu kan. Bagaimana biar semua anak itu terlibat aktif gitu. Tanpa ada yang nganggur ya. Gitu. Iya. Terus ini Terus lanjutin. ini konten. Keterampilan gerak yang diajarkan. Bapak. Berarti konten. Nggak TP apa? Pakai TP aja kok. Gimana? Pakai TP apa? Model lokomotor aja. Berarti kita harus ini dulu Pak, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, iya, kita ambil dari TP ATP aja. Oh ya. Terus gimana nih? Menentukan dulu. Menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran. Gimana? Apa gimana? Gimana Pak? Oke. Kayaknya kita langsung deh, bukan Gimana? langsung geraknya apa ngono loh, bukan Langsung ke materinya. Langsung ke materinya. Oke, Jadi ya maksudnya gini loh, kita kan punya TP terbaru, kita pilih salah satu ngono loh. Oh ya udah. Terus menentukan apa dulu? Oke. Panjenengan anu sih keterampilan aku tak sing urutan iki coba. Ya, coba.
Langsung aja, Pak. Gimana? Jadi contoh ini harusnya berkaitan, Pak. Dengan yang ini? Jadi keterampilan yang diajarkan yang pada saat konten dan terus sama isyarat clue itu harusnya sama. Contoh ini keterampilan yang gerak yang diajarkan. Contoh gerakan non lokomotor. Hmm. Nah, gerakan non lokomotor. Nah, itu apa aja? Ya. Nah, terus nanti kan pada saat di bawahnya yang ada isyaratnya yang bisa digunakan gimana? Yo, karena ini tadi 2 ya. Jadi isyarat digunakan Gimana? Ini, gimana Kak? kayak gerakan. Oh ya, langsung aja Bob. Misalkan gerakan lengan berputar. Apa? Isyarat itu berarti putar lengan Oh ya. ke depan. Terus tepuk lengan ke samping. Meliuk. Terus nah ini gerakan lokomotor. Oh gitu. Terus ini yang Apa? syaratnya. Menunjukkan gitu. Nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, nanti urutan pengajarannya seperti apa gitu. Oh, yang ini tadi. Contoh yang di clue saya ini loh yang saya jawab yang bawahnya. Oh ya. Tapi yang ini dihapus dulu. Dihapus Kan aja. teoritisnya ya. Jenengan lokomotor dan lokomotor itu aja biar. Oh ya, oke. Berarti langsung ke materinya. Tadi kan saya secara teoritis. Ini kita Gerakan lokomotor. Nah, urutan pembelajarannya. Oh itu ya, oke.
Oke, terus ya mau balik mana? Urutan pengajaran yang dilakukan ya. Ya mungkin anu dulu dengan pengenalan dulu gerak lokomotor ini tau urutannya. Mengenalkan dulu tau urutannya. Kak, Jadi iya, mengenalkan dulu apa itu gerak lokomotor gitu. apa tahapan pembelajaran nih? Oh, Panjang kata banget dong. nanti sebenarnya. Jadi seperti RPP, Pak. Masih sampai 11 kok, 10.45 lah. Oke. 11? 10.45 lah. Gimana Kak? Seperti modul. Jadi tahapannya. Jadi memperagakan gerakan satu persatu. Gimana? Mas Satyo, tahu WA. Oh ya, Ini tahu WA. oke. Jenengan pahami. Penerapan konten. Wah, mantap banget. Sama informasi.
Apa Kak kira-kira Kak? Nah, aku kok cenderung ini toh. Gerak lokomotor. Terus Itu prak. Nah, nanti yang gerak dasarnya satu persatu. hmm. Maaf, semua. Kombinasi. Latihan kombinasi dasar. Latihan kombinasi gerak dasar lokomotor. Terus mungkin kalau ini latihan kombinasi gerak sudah dalam permainan itu ya. Permainan. Boleh. Latihan permainan gerak dasar lokomotor. Heeh. Dan terakhir refleksi. Yang terakhir, Refleksi. iya. Umpan balik refleksi ya. Refleksi atau umpan balik. Itu. Nah, tinggal copy paste ganti non lokomotor. Oh iya. Oke. Geraknya apa aja Kak? Meliuk, menekuk Udah ya. tuh? Yang non lokomotor semuanya. Mengayun, meliuk, apalagi Udah selesai tuh kita. bisa aja ya. Aman. Ini tinggal menekuk, mengayun, meliuk,
Terus 3 aja. Sip. Itu. Ya. Selesai. Ini yang berarti kan sekarang lagi bisa melewatinya. Ya gitu. Sip. Ini Kak Rina mana tahun ini? Hari ini lagi ada kegiatan nih. Kita WA. Kita presentasi. Ya.
Monitor Kak Rifa. Kak, Kita di kelompok 3 ya, berarti terakhir aja ya? Oh gimana? ya biasanya sih urut dari kelompok 1, Kak. Ini kan belum mulai. Oke, Oke. Kakak semua udah kita selesai diskusi ya. Kita mulai dari kelompok 3 saja. Oke. Oke. Waduh. Kak Anton siap ya, Kak Anton. Dibahas Oke, ya oke. udah, biar nggak seperti biasanya kita main dari kelompok 3, kemudian kelompok 2 dan kelompok 1. Nanti kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi, kelompok 2 dan kelompok 1 diminta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan yang kaitannya dengan diskusi kelompok 3. Monggo. Ini Ya. Kak Setio ini dulu di stop presentasi dulu Kak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3 Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh Kak Anton. Mohon izin share screen ya. Terima kasih untuk Kak Arifatus. Kemudian mohon maaf sebelumnya kakak-kakak ini karena sinyalnya benar-benar terganggu di sini, saya menggunakan HP dulu. Ya, monggo di share screen Kak Rifa. Baik. Diturunkan Mbak dari atas. Oke. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Sebelumnya ini saya sama Kak Rifa tadi lebih ke sumbernya, lebih ke pengalaman pribadi dan yang ada di sekolah nggih, Kak nggih. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, tanda ini bisa kalau saya bisa menggunakan peluit. Contoh misalnya dengan peluit yang berjeda, misalnya tit tit tit. Nah, itu untuk berkumpul. Kemudian peluit panjang tit. Itu untuk memulai gerakan atau tugas. Kemudian tanda peluit yang keras tit. Itu untuk berhenti atau stop. Kemudian untuk selain itu juga ada peluit pendek patah-patah untuk perhatian. Tidit, tidit, tidit. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, dengan sapaan kepada anak-anak ini. Misalnya, setelah itu kemudian hai, nah, anak-anak akan menjawab halo atau sebaliknya. Selain itu juga menggunakan tepuk juga bisa. Menggunakan tepuk pramuka itu juga bisa. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, kebetulan lingkungan di sekolah saya ini adalah di tengah sawah ya Kak ya. Tetapi bukan berarti nggak ada kendala. Nah, kendalanya sini ada 4 guru. Kalau misalnya kita belajarnya KBM-nya pagi semua, terus terang untuk fasilitas kita bisa tabrakan lah atau apalah ya seperti itu. Nah, untuk mensiasati itu biasanya saya memodifikasi. Modifikasi apa? Misalnya hari ini saya materi bola basket atau bola voli, nah, bisa memodifikasi dari lapangannya, kemudian nanti pada saat peraturan permainannya, yang penting teknik dasar atau apa yang akan kita ajarkan itu bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, bisa juga dari faktor alam. Kita sudah mempersiapkan peralatan, modul ajar dan lain-lain, tetapi kebetulan hujan deras sampai siang. Nah, gitu. Apa yang akan saya lakukan? Biasanya saya akan memodifikasi memindahkan tempat pembelajarannya. Bisa di kelasnya anak-anak itu dengan cara mejanya nanti digeser ke samping semua. Dan juga peralatan yang lain, misalnya bolanya atau apa. Nah, seperti itu. Oke, lanjut Kak. C, memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Nah, ini bisa dengan mengatur posisi nyaman pada saat berbaris. Contoh misalnya yang pendek ada di depan, kemudian yang tinggi ada di belakang. Atau biar tidak rame, biasanya kalau ini anak-anak cowok ini yang rame, nah biasanya anak cowok yang depan, anak cewek yang belakang juga bisa. Tapi lebih efektifnya jika yang pendek ada di depan.
Selain itu, yang D adalah penggunaan waktu yang efisien. Itu menggunakan kata bermakna yang mudah dipahami oleh anak. Yang paling mudah dipahami anak-anak. Mungkin kalau dari Kak Rifa, mungkin kata-kata yang paling sederhana yang bisa dipahami oleh anak gitu. Tapi kalau saya karena jenjang SMK, jadi mungkin karena lebih dewasa, jadi lebih mudah mereka mencernanya. Lanjut atau nih, lanjut. Oke, yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Gerak passing bawah bola voli. Rutan yang dilakukan adalah yang pertama adalah memperhatikan video passing bawah. Oke, atau bisa juga selain video, kalau repot menggunakan video, kita bisa menggunakan anak yang memang sudah terampil bermain bola voli. Biasanya ini di setiap kelas ada seperti itu. Nah, bisa dijadikan tutor untuk teman-temannya. Kemudian praktek passing bawah sendiri-sendiri, kemudian passing berpasangan dengan cara nanti gini. Satu melakukan passing, yang satu melempar. Nanti ditangkap lagi bolanya. Satu passing, yang satu melempar. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bermain bola voli dengan peraturan dan peralatan yang dimodifikasi. Karena tidak semua sekolah akan mempunyai fasilitas yang sama. Ya, apalagi ini kalau misalnya ada gurunya di tempat saya di empat-empatnya praktek, itu pasti akan penuh sekali. Nah, itu kita bisa memodifikasi itu. Selanjutnya, gerak lokomotor berjalan ke depan. Berjalan sesuai kemauan peserta didik yang pertama. Yang kedua, berjalan di atas garis lurus yang dibuat guru. Nah, gurunya bisa membuat garis ke depan, seperti itu contohnya. Kemudian, anaknya suruh mengikuti garis itu. Selanjutnya, berjalan di atas garis yang dibuat oleh peserta didik sendiri. Jadi, anak diberikan kebebasan untuk membuat garis dan diikuti oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan tugas gerak ke depan sesuai dengan imajinasi mereka. Oke, selanjutnya nomor 3, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, berkumpul. Nah, ini biasanya kalau di tempat saya, ya jenjang SMK ini misalnya berkumpul berbaris 3 bersab. Oke, mungkin saya tidak perlu menggunakan kata-kata, bisa dengan peluit atau dengan isyarat tangan saya ke atas, kemudian menunjuk 3 seperti ini. Nah, itu artinya berkumpul 3 bersab. Kemudian membuat lingkaran. Nah, ini yang pertama tangan membentuk lingkaran di depan dada, misalnya seperti ini. Ya, itu berarti lingkaran kecil. Nah, kalau misalnya tangannya di atas kepala seperti ini, nah itu berarti lingkaran besar. Nah, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu dulu kakak-kakak. Monggo. Oh, masih ada ini, Kak? Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih. Monggo. Demikian tadi presentasi hasil diskusi kami. Mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan. Monggo dari kelompok 2 dan kelompok 1 saling bergantian untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan untuk kelompok 3. Monggo. Oke, Kak Martiana, monggo. Iya, Kak, terima kasih. Di sini kan tadi ada isyarat-isyarat clue yang fluid panjang, fluid pendek, seperti itu ya, Kak. Nah, untuk menggunakan isyarat clue yang seperti itu, misal diterapkan di TK itu bagaimana, Kak? Apakah anak-anak itu bisa merespon atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Martiana. Ini langsung ditanggapi atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu, Kak? Langsung tanggapi saja, Aliman. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Martiana. Kalau tadi memang yang tanda peluit-peluit itu biasa digunakan oleh Kak Anton. Kalau saya tidak pernah pakai peluit. Kami biasanya pakai misalnya tanda untuk memulai kegiatan itu biasanya pakai tepuk-tepuk seperti itu, Kak. Misalnya tepuk 1. Nah, udah tepuk 1 itu semuanya udah langsung memperhatikan seperti itu. Jadi ada tepuk-tepuk yang sering kita gunakan, jadi anak-anak sudah hafal. Misalnya tepuk 1, itu berarti anak-anak sudah tepuk 1 udah
diem semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, seperti itu sudah langsung mendapatkan perhatian dari anak-anak. Seperti itu Kak Martiana, sudah cukup puas? Kalau yang peluit-peluit memang kalau di TK saya nggak pernah pakai peluit ya. Yang atas mungkin lebih banyak pakai peluit seperti itu. Oh ya, mungkin menambahkan ya Mbak Rifa, Nggih. untuk Mbak Martiana, mungkin bisa juga loh di TK itu kita juga menggunakan peluit. Nah, tapi dengan syarat nanti kita beritahu dulu anak-anak itu, misalnya kalau ada tanda peluit gini, tit, nah itu nanti berkumpul ya anak-anak. Nah, bisa. Kemudian dengan tanda yang tit, 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 nanti mengerjakan tugas atau seperti apa. Yang penting nanti anaknya bisa di briefing dulu, bisa dikasih tahu dulu. Nah, itu juga bisa. Oke, Kak Anton, terima kasih. Mungkin saya Ya. akan mencoba. Itu kan menjadi hal-hal baru bagi anak Ah, kami ya. Kalau misalnya pakai peluit, mungkin itu akan lebih tertarik lagi karena biasanya kalau kemarin-kemarin belum pernah, terus ada sesuatu hal yang baru itu pasti akan excited Ya. gitu. Ya, Ya, tapi terima dengan kasih, catatan Mbak Anton. Arifa, Ya. meluitnya jangan seperti kalau meluit anak SMA. Kalau saya mesti keras itu, tapi pelan-pelan aja dulu. Nanti mereka malah takut dan trauma. Nah, mungkin seperti itu. Ya, Oke, karena Kak. pada dasarnya itu anak-anak kecil kan suka dengan bunyi-bunyian yang aneh-aneh atau mungkin hal-hal yang berbeda seperti itu. Kebetulan ini gini Mbak Arifa, anak saya juga masih TK. Itu kalau misalnya saya bawa peluit ke rumah, itu pasti dimainkan. Pasti ditiup-tiup apa. Nah, itu kan ada ketertarikan antara ternyata anak TK itu juga suka memainkan itu. Nah, itu bagaimana dengan menggunakan peluit itu tapi anaknya di briefing dulu atau dikasih tahu dulu. Nah, seperti itu. Mungkin gitu ya Mbak Martiana. Oke, terima kasih Kak Anton. Iya. Ibu Kak Martiana sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami. Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 3, kelompok 1, monggo. Kok saya zoom. Lah yang main dua sing ketok. Kak Tio, Kak Rina, Kak Baim mungkin ada yang ditanyakan. Next aja. Oke. Langsung aja Report? gantian. Oh, langsung gantian, Oh, nggih. langsung. Jadi tidak ada pertanyaan dari kelompok Ampun, terima kasih. satu, nggih. Oke, terima kasih untuk pemaparan hasil diskusi dari kelompoknya Kak Anton, Kak Rifa, dan Kak Maulana, nggih. Luar biasa. Kemudian sekarang kelompoknya Kak Irfan, Kak Martiana, dan Kak Wahidin, monggo untuk mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Monggo. Monggo Kak Irfan. Kelompok 2 untuk ya, berbagi referensi interaktif tugas gerak buat Kak Martiana, Kak Irfan, dan Kak Nur Wahidin. Yang dapat yang pertama dari videonya menggunakan audio dan juga menggunakan botol. Nah, itu tadi untuk tanda untuk pemanasannya, untuk gerakan pemanasannya. Itu tadi sesuai irama audio dan juga gerak lingkungan dalam pembelajaran. Tadi nyaman dan menyenangkan. Terus yang kedua, cuaca juga cukup maksudnya panas di sini, maksudnya cukup lah untuk kegiatan. Terus
C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, tadi peserta didik mendengar irama musik, terus melihat guru itu mengikuti guru, gerakannya mengikuti guru. Terus dan juga gerakannya sesuai botol yang digerakkan oleh guru. Gitu, itu tadi untuk memastikan peserta didik dan melihat. Yang keempat, untuk waktu pemanasannya terlalu lama, 2,5 di dalam video. Terus suasana anak melakukan kegiatan tadi juga tidak bosan. Oke. Terus yang kedua, organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi yaitu yang pertama lokomotor dan yang kedua non lokomotor. Pengajaran yang lokomotor tadi, guru memberi contoh sesuai dengan terus untuk urutan pengajaran guru gerak ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Terus yang gerakan botol dan siswa mengikuti gerakan ke samping ikut berputar itu. Terus yang ketiga isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang tadi lokomotor dan non lokomotor. Terus isyarat pada saat lokomotor yaitu meloncat, baik itu meloncat ke atas, ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri. Terus yang non lokomotor botol. Seperti tadi botol digerak bisa botol bergerak dimiringkan ke kanan berarti kita ke kanan dan sebagainya. Terus nengok kanan dan kiri, terus tadi ada gerakan perut ke depan dan ke belakang, terus berputar. Mungkin ini saja dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, monggo kakak-kakak. Oke, monggo kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Silahkan untuk segera menanggapi. Waktunya karena mepet banget ini Kak. Monggo. Monggo Kak Rifa. Pertanyaan untuk kelompok 2 yang ini untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, salah satunya menggunakan botol. Bagaimana cara penggunaannya Kak? Terima kasih. Monggo kelompok. Terima kasih pertanyaannya buat Kak Rifa. Di sini kelompok kami tadi itu mencari referensi yang ada di YouTube, Kak. Jadi kami menggunakan isyarat. Mungkin bisa diberikan videonya saja, Kak. Oh ya, coba saya putarkan videonya yang sudah kami identifikasi tadi. Sekedap. Seperti ini, Kak.
Langsung yang botol saja Kak, dipercepat ke botol saja Kak. Oh, nggih Kak, terima kasih. Nggih, sudah paham. Terima kasih. Nggih, Kak, karena kelompok kami tadi mencari referensi yang ada di YouTube. Seperti itu. Terima kasih. Monggo tanggapan dari kelompok 1 yang tadi abstain terus ini Kak Setio, Kak Rina, dan Kak Boim. Monggo. Kak Setio. Tidak lanjut. Lanjut. Oh iya. Waktunya tinggal 9 menit untuk ke 11.30. Langsung saja kelompok 1, kelompoknya Kak Ahmad Setio, Kak Rina, dan Kak Ibrahim. Oke, izin share screen-nya. Mau Kak Ibrahim untuk mempresentasikan. Mohon izin untuk presentasi kelompok 1 ya. Kami yang pertama berdiskusi tentang penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, yang satunya adalah menetapkan tanda atau prosedur. Nah, tadi diskusi menggunakan isyarat verbal dan non-verbal. Isyarat verbal seperti biasa dengan menggunakan kata-kata. Tadi seperti kayak yang kelompok 3 ada hai, ada halo, ataupun dengan non-verbal dengan gerakan tangan. Kemudian ada juga perjanjian atau kontak pembelajaran di kelas. Jadi kalau misalkan ada tandanya, misalkan kita sudah kontrak pembelajaran seperti apa, misalkan perjanjian, misalkan saya menggunakan fluid, itu ataupun dengan hitungan. Nah, itu berarti anak-anak sudah harus kumpul. Nah, itu guru sudah memberi kontrak atau perjanjian. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu satu, penataan ruang kelas atau lapangan. Nah, itu seperti biasa, biar lapangan seperti menata ruangan yang bagus. Dan menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yaitu yang pertama adalah penataan barisan peserta didik yang nyaman dan tidak menghadap ke arah matahari, biar anak itu fokus kepada guru. Kemudian penyampaian materi yang jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Selanjutnya adalah penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, perencanaan waktu yang struktur. Jadi kita harus bisa mengefektifkan waktu secara efisien dengan struktur yang jelas, pembagian waktu yang jelas. Kemudian pemanfaatan waktu menunggu. Terkadang ada pada saat pembelajaran ada siswa yang menunggu. Misalkan ada satu yang melakukan, satu yang tim yang melakukan, satunya tim yang gantian. Nah, pada saat tim gantian itu kalau bisa kita memanfaatkan anak itu semua gerak. Nah, misalkan atau berpartisipasi lah. Misalkan satu yang melakukan, satu dikasih tugas untuk mengamati. Nah,
Jadi seperti itu, ataupun yang lain. Kemudian tahapan konten, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama adalah 1, gerak lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah 1, pengenalan gerak dasar lokomotor. Kemudian latihan gerak dasar satu persatu, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian latihan kombinasi gerak dasar lokomotor. Selanjutnya latihan permainan modifikasi gerak dasar lokomotor. Dan terakhir adalah refleksi dan umpan balik. Kemudian gerakan kedua adalah gerakan non-lokomotor. Yang pertama adalah pengenalan gerak non-lokomotor. Kemudian latihan gerak dasar satu persatu, gerak dasar menekuk, mengayun, dan meliuk. Kemudian latihan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Selanjutnya latihan permainan modifikasi gerak dasar non-lokomotor, refleksi, dan umpan balik. Selanjutnya adalah isyarat atau cue, pembelajaran. Yang pertama gerakan lokomotor. Dengan isyaratnya adalah langsung berlari keliling lapangan 1 kali putaran. Jadi isyarat itu harus jelas. Kemudian berjalan zigzag melewati pon yang sudah disediakan. Kemudian lompat 3 kali ke depan. Kemudian gerakan non-lokomotor. Putar lengan ke depan, tekuk lengan ke samping, dan anggukan kepala ke atas dan ke bawah. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ibrahim, Kak Setio, dan Kak Rina atas presentasinya. Monggo untuk tanggapan maupun pertanyaan. Biasanya Kak Riva langsung ini satu kelompok lagi hat-trick. Sampun Kak, waktunya sudah 11.28, nanti takutnya pada kesiangan semuanya. Oke. Ada yang mau Latihan ya Kak Rifa. Ribon. Ada yang ditelepon siapa? Ribon udah cukup untuk presentasinya. Dan nggak ada tanggapan, Kak Anton? Ada tanggapan, Kak Anton? Cukup. Oke. Terima kasih untuk presentasinya, hasil diskusinya. Kakak-kakak sudah mengerjakan di LK modul 2.1. Kita lanjut ke slide berikutnya, nggih. Kita tinggal refleksi dan foto bersama. Derek Kak Setio untuk menghentikan presentasi, nggih. Oke. Kita mohon maaf ini agak lemot internetnya, nggih. Ini tadi udah, nggih, untuk kegiatan ini. Kita ke berikutnya berpreferensi sampun. Pesan kunci di sini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK seperti kemarin yang sudah kita bahas. Refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Monggo bisa tuliskan singkat saja di kolom chat, nggih.
tentang pertanyaan ini? Singkat mawon. Yo, Kak Rifa, memperkaya referensi tentang tanda maupun isyarat yang digunakan dalam pembelajaran. Nggih, Kak Rifa tentang isyarat. Kak Setio ada berbagi pengalaman mengajar. Nggih. Berikutnya, Kak Dewi, ada yaitu tentang menggunakan isyarat atau clue. Ternyata bisa juga menggunakan alat atau benda yang ada di sekitar kita. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Apa Kak, dan berikan penjelasannya. Kak Rifa, efisiensi waktu untuk menyampaikan materi singkat tapi berpengetahuan mudah dipahami. Nggih. Kak Martiana ada yaitu penggunaan tentang pembelajaran yang efektif dan efisien karena pembelajaran yang saya lakukan kadang kurang efektif dan efisien. Nggih. Cukup nggih? Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi. Dengan kelompok referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Itu nggih. Dari Kak Setio ingin mendalami tentang pembelajaran yang efektif dan efisien karena pembelajaran yang saya lakukan kadang merasa kurang efektif dan efisien. Oke. Nah, tiba saatnya Kak Irfan. Biasa Kak Irfan. Oke, siap Kak. Oke, yo, persiapan. Kayak apa ini, Kak? bebas. Gaya bebas. Ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih kakak semua. Mohon maaf di waktu yang sempit ini kita harus mensudahi kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Maaf ada teman saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.